Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi dalam channel Khairul IMT. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari tugas saya sebagai asisten labor di kampus di STMIK Jaya Nusa Padang. Nah, oke. Kali ini saya akan membahas materi perkuliahan yang tadi, yaitu tentang left, mid, right, dan kita gabungkan dengan if. Oke teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita akan bahas itu, dan saya akan berusaha menyampaikannya dengan bahasa yang sangat ringan. Saya akan berusaha membawakan ke bahasa kehidupan, jadi teman-teman semua harap didengarkan. Harap juga teman-teman mau bekerja sama mempraktekannya secara langsung, karena sebenarnya ilmu itu tidak akan bisa dicatat doang. Kita harus praktek. Ilmu komputer ini ilmu praktek, harus kita cobakan terus sehingga nanti kita menjadi terbiasa. Oke teman-teman, langsung saja. Pertama-tama kita bikin dulu soalnya. Jadi template-nya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan belajar tentang left, tentang mid atau middle, dan tentang right. Kemudian juga kita akan mencobakan satu kali if di left, mid, right, dan begitu juga untuk dua if. Ada nanti left, mid, right, dan ada untuk tiga if, left, mid, right. Oke teman-teman ya. Kalau teman-teman belum punya contoh soal ini, silakan teman-teman pause dulu video ini dan cobakan buat dulu soal ini di Microsoft Excel teman-teman. Nah, kali ini saya akan mempraktekannya menggunakan Microsoft Excel 2016. Tapi kalau teman-teman memakai Microsoft Excel 2010, 2007, 2013 ataupun yang terbaru 2019, itu silakan. Tapi ini nggak akan jauh berbeda, tampilannya tidak akan jauh berbeda, dan caranya pun kita murni di sini semuanya itu tentang formula atau rumus ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja kalau teman-teman sudah punya. Nah, sekarang kita coba yang pertama tentang left ya. Left ini artinya kiri. Nah, ibaratkannya gini. Kita punya barang yang tersusun di dalam laci ya. Kita punya barang yang tersusun di dalam laci. Nah, kemudian barang itu kita tempatkan depan kita nih ya. Komputer ditempatkan di depan komputer, kemudian kita bilang ke komputer, tolong ambilkan barang dari kiri. Nah, itu maksudnya, dari kiri. Ya, ini rumusnya. Kita ketik sama dengan, nah, apapun formulanya, teman-teman jangan lupa awali dengan sama dengan, ya. Sekarang kita bilang ini, hai komputer, tolong ambilkan saya barang kita itu ada huruf B, huruf A, spasi, ya ini spasi ya. Antara A dan 1 ini spasi. Kemudian juga ada 1, 0, 2, 0, spasi, J, dan H. Itu barang kita ya. Jadi barang kita itu ada 10 barang. Oke ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita bilang komputer, hai komputer, tolong ambilkan saya barang. Ya, ambilkan saya barang dari urutan paling kiri. Ya, oke ya. Sama-sama paham ya. Paling kiri dari kita yang nengok layar nih. Ya, jadi kiri itu bahasanya left. Left ini artinya kiri. Ya, left ini artinya kiri. Ya, kalau bahasa Minangnya kida. Asik. Kida. Nah, ini dari kiri kita bilang gini. Tolong ambilkan barang saya yang dari kiri, ya. Kemudian kita buka kurungnya. Kita dari kiri, barang itu ada di laci ini. Nah, barang itu ada di laci ini. Ambilkan dari kiri yang di laci ini, yang di laci kolom plat ini. Kemudian ambilkan saya dari kiri mulai sebanyak berapa barang? Kita ambil 2 barang deh. Sebanyak 2 barang. Oke ya. Kemudian kita tutup kurungnya, kemudian kita enter. Nah, jadi barang kita dari kiri ya, itu mulai dari huruf B. Kalau 2 barang itu adalah huruf B dan A. Kalau 3 barang itu B, A, dan spasi. Tuh, spasinya nggak kelihatan ya. Kalau kita ambil 4 barang, spasi dan angka 1 gitu. Oke ya. Jadi artinya ambilkan barang di laci plat ini ya, di laci plat ini,
mulai dari kiri, ya ini artinya mulai dari kiri, ambilkan barang dari laci itu, dari laci B8, mulai dari kiri sebanyak 4 barang. Oke ya, kita bikin di sini 2 deh, biar 2. Nah, 2 itu ada B dan A. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang right, kita ke right dulu biar tidak karena yang mid itu agak sedikit berbeda, tapi left dengan right itu mirip. Kita bikin gini, sama dengan hai komputer ya, dari kanan. Nah, right ini artinya kanan atau dalam bahasa Minangnya suwo gitu ya. Dari kanan, tolong ambilkan barang saya yang ada di laci ini, ambilkan sebanyak 2 barang juga. Oke, kita tutup. Nah, jadi dia ngambilnya dari sini 1, 2. Kalau kita ambil 3, dia terambil spasi 1. Kalau kita ambil 4, ambil 0, ambil 2, nah gitu. Oke ya, sekarang kita cobakan ngambilnya 4 deh. Masuk nggak huruf 0? 4. Tuh, nah udah gitu ya. Ini kita ganti dulu. Excel ini cuman kita perlu formulakan untuk 1 baris. Untuk baris berikutnya kita tinggal drag ya, kita tarik gitu. Nah, cara nariknya teman-teman lihat di sini ya. Ada ini, ada kotak ini, dia pastikan ini tulisan apa, kursor kita ini menjadi tambah warna hitam kecil gini, kemudian kita klik, kita tahan, kemudian kita tarik. Tuh. Benar-benar belum deh. Nah, untuk JH juga gitu, tarik. Nah, oke ya. Dan untuk mic juga gitu, kita bilang gini, hai komputer, ambilkan barang saya dari tengah ya, dari tengah ya, mid, dari tengah. Kan tengah ini kita nggak tahu nih mulainya dari mana yang tengah nih. Nah, kita bilang dari laci ini ya, dimulai dari barang ketiga, barang ke-1, barang kedua, barang ketiga, barang keempat ya, barang keempat. Sebanyak berapa barang? Sebanyak 4 barang. Jadi angkanya tempel semua tuh. Tuh. Nah, gitu. Oke ya, jadi ini artinya hai komputer, ambilkan saya di laci B8 itu dari tengah ambilkan di laci B8 mulai dari barang keempat sebanyak 4 buah barang. Gitu artinya ya. Jadi ini barang ke-1, barang kedua, barang ketiga spasi, barang keempat angka 1. Mulai dari barang keempat sebanyak 4 barang. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mudah-mudahan teman paham ya. Kemudian ini kita tarik juga. Oke, udah selesai. Itulah pembahasan tentang left kiri, mid dari tengah, right dari kanan. Oke teman-teman ya. Kalau ada yang tidak ngerti atau ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar, atau boleh teman-teman tanyakan sama saya yang kebetulan kuliah di kampus Indonesia, tanyakan langsung sama saya besok di labor. Oke, sekarang kita kombinasikan if dengan left. Misalnya gini deh. Kalau huruf dari kirinya itu sebanyak 2 huruf, 2 barang kita itu BA, maka kita bikin dia itu berarti dia sumber. Kalau selain itu berarti dia luar sumber. Lah katanya 1 if, tapi kok 2 perumpamaan? Karena memang 1 if itu minimal harus 2 perumpamaan. Oke ya. Ya, kalau 2 if nanti 3 perumpamaannya. Oke ya. Jadi 1 if itu misalnya gini, if itu artinya jika. Ya, jika. Jika itu kan berarti harus 2 kemungkinan. Jika saya kuliah, berarti saya mahasiswa. Kalau bukan saya kuliah, saya bukan mahasiswa. Ya. Nggak ada pengandaian itu yang satu tujuan ya. Misalnya jika saya lulus tahun ini berarti saya pas 4 tahun. Kalau saya tidak lulus tahun ini berarti saya nggak pas gitu. Harus punya 2 kemungkinan gitu ya teman-teman ya. Nah ini jika dia huruf di depannya itu berdasarkan kita ambil data dari kiri nih, dia itu BA, maka dia itu berarti punyanya Sumatera Barat. Selain itu berarti di luar Sumatera Barat. Nah gimana? Gini. If, nah if ini dipakai ketika sudah ada 2 kemungkinan. Tapi kalau misalnya BA sumber BA itu apapun platnya BA, BM, BK itu Indonesia, itu nggak bisa pakai if teman-teman. Ya, oke ya. Nah if itu harus punya 2 kemungkinan.
Ya, if digunakan ketika terjadi minimal ada dua kemungkinan. Kalau tidak sumbar, berarti luar sumbar. Harus dua, teman-teman. Harus dua, ya. Jadi if, jika kita ambil nih dari kiri. Dari kiri, komputer ambilkan data saya dari kiri yang ada di keranjang ini sebanyak 2 karakter. Nah, setelah dapat datanya, jika datanya itu adalah, ya teman-teman semuanya, jadi data itu ada 2 tipenya. Ada string, ya, ada string, ada number, ya, ada string, ada number. String itu huruf atau angka yang bercampur dengan huruf atau angka yang tidak bisa dijumlahkan atau tidak akan dijumlahkan. Misal nih, angka yang tidak akan dijumlahkan dia angka semua, tapi tidak perlu dijumlahkan. Misalnya kayak nomor HP, nick teman-teman, nick KTP gitu ya. Dia angka tapi nggak perlu dijumlahkan, berarti itu dia masuk ke string. Tapi kalau number itu dia berhubungan dengan penjumlahan, misalnya quantity, harga. Ya, dia akan dikalkulasikan, diaritmatikakan, dikabatakukan, dikali, bagi, tambah, kurang gitu. Ada operasi matematika di dalamnya, itu tipenya number. Tapi kalau tidak ada, sekalipun dia semua number, misalnya kayak nomor HP, nick, NIS, NIM, ya, nomor apapun itu, dia nggak akan dijumlahkan, berarti dia termasuk dengan string, teman-teman. Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah algoritma dan struktur data, ya. Nah, syaratnya data string ini, dia harus diapit sama kutip, teman-teman. Ya, maaf ya, ada hujan. Dia harus diapit sama kutip. Kalau number nggak perlu. Kalau number diapit sama kutip nggak apa-apa, tapi nanti kalau ada operasi matematika di dalamnya dia nggak bisa jalan. Oke teman-teman ya. Oke lanjut. Nah, jadi karena BA itu string, maka kita harus apit dia dengan kutip 2, bukan kutip 1-2 kali ya, tapi kutip 2 sekali. Kemudian kita bikin BA, kemudian kutip 2 lagi. Jika dia BA, maka itu logonya titik koma. Teman-teman perhatikan ini. Ya, kalau dia di sini nih titik koma, maka teman-teman ikuti titik koma. Ada juga komputer pemisahnya itu bukan titik koma, teman-teman, tapi koma aja. Ya, perhatikan yang di bawah ini. Yang if logical test value true, kan di samping ini ada nih, ada titik koma, ada koma gitu ya. Nah, jika dia BA, maka dia Sumatera Barat, number yang akan diaritmatikakan atau yang akan dimatematikkan apa enggak, berarti dia harus dengan kutip. Berarti kita bikin di sini sumbar. Kalau tidak BA, berarti ya bukan sumbar, ya bukan sumbar gitu. Nah gitu. Udah selesai, teman-teman, tutup kutipnya, ya, enter, selesai. Tinggal kita tes benar nggak BM di bawah ini luar sumbar dibikinnya. Tuh, udah kan? Nah, itu satu if. Kalau mid sama aja dengan ini, kita tinggal bikin sama dengan if, ya. Kita buka ini, kemudian kita mid, ya. Ya, tadi penjelasan mid udah di atas. Nah, di sini. Nah, kita itu cuman ngambil nilai tengah, tapi satu karakter aja, satu karakter di depan. Kalau dia 1, dia mobil. Kalau dia 4, dia motor. Gitu aja. Mudah kan? Ya. Kalau dia 1, berarti mobil. Selebihnya motor. Atau selebihnya bukan mobil gitu ya. Jadi kalau mid B7 ini karakter keempat sebanyak 1 karakter aja. Ya, kita tutup sama dengan angka 1. Ya, angka 1 gitu ya. Boleh dikutip boleh enggak, karena angka 1 di sini enggak akan dihitung juga gitu teman-teman ya. Kalau dia angka 1 ya, kalau dia angka 1 maka berarti dia mobil. Selain itu bukan mobil gitu ya. Selain itu bukan mobil. Oke ya, kita coba. Kalau dia angka 1 berarti mobil. Oke ya, mobil. Kalau bukan gitu ya. Kalau bukan berarti dia bukan mobil. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, angka 1 kok dia baca bukan mobil, berarti error. Kita lihat lagi. Nah, angka 1 ini dinilainya sebagai string. Oke, kita bikin string karena dia bercampur dengan apa. Dan kita enter. Oke ya, mobil. Kemudian kita tarik ke bawah ya.
Ini yang 4 bukan mobil, 1 mobil, 4 juga bukan mobil. Nah, kalau right misalnya, kalau di belakangnya itu H, ya, kalau di belakangnya itu H, berarti dia sawalunto, ya. Teman-teman tahu sawalunto ya. Kalau dia H, berarti sawalunto. Kalau bukan H di belakangnya, berarti bukan sawalunto. Kita bikin gini. If, ya, jangan lupa sama dengannya. If dalam kurung right, ya, dari tabel ini, ya, kemudian kita ambil satu aja, ya, kita tutup. Kalau dia adalah, oke, bentar. Kalau dia adalah H berarti letaknya di sawah lunto. Kalau bukan H berarti bukan sawah lunto, gitu ya, sawah lunto. Kita tutup. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini kita besarkan, kita tarik. Nah, cuma satu yang sawalunto ya, yang H belakangnya. Ini kita besarkan. Nah, kemudian itu sudah selesai untuk satu if-nya. Sekarang kita lanjutkan gimana kalau 2 if. Nah, kita mulai dari left dulu. Kalau dia BA, Sumbar. Kalau BM, Pekanbaru. Lebihnya bukan itu, gitu ya. Atau bukan Sumbar. Atau dan juga bukan Pekanbaru. Kita bikin dua aja deh. Bukan Sumbar, bukan Pekanbaru. Oke, kita bikin. If sama dengannya. If, ya. Left, kita buka. Nah, ini kemudian dia sebanyak 2 karakter. Kalau dia sama dengan BA, maka dia adalah Sumbar. Ya. Kalau bukan BA, ya if lagi, ya, if lagi, karena kita 2 nih, mau pakai 2 nih. Kalau dia, kita bikin lagi left dari kiri, ya. Mau diklik dari. Oke. Jika dia sebanyak 2 dan dia ternyata adalah BM, ya, BM berarti dia itu Riau. Kalau bukan itu berarti dia bukan Sumbar dan Riau. Oke ya, kita tutup kutipnya. Nah, tutupnya ini dia itu sebanyak berapa if? Kita menggunakan 2 if, jadi kita tutup 2, kita enter. Oke, ya ada. Oke. Nah, gitu. Oke ya. Kemudian kita drag ke bawah. Riau bukan Sumbar dan Riau. Ya, kita besarkan biar rapi. Oke, kita mid. Kalau dia angka 1, ya, angka 1 sama dengan if mid, ya. Kita ambil satu, kita mulai dari karakter ke 1, 2, 3, ke 4 dan kita ambil sebanyak 1 aja, ya, mid. Ini salah, kita ambil apanya dulu, kemudian kita karakter keempat mulainya dan kita ambil 1 data, ya. Kalau dia adalah sama dengan kutip 1, maka dia adalah mobil. Saya tutup kutipnya. Nah, jika dia angka 1 berarti mobil. Tapi kalau dia angka 2, gitu ya, kita bikin if lagi, mid, kita klik ini sebanyak mulai dari karakter keempat dan dia sebanyak 1 karakter, dan kalau isinya itu sama dengan 4 berarti dia adalah motor. Kita kutip, jangan lupa kutipnya.
dia adalah motor. Kalau bukan 1 bukan 4, berarti dia bukan kendaraan gitu misalnya. Kita tutup if-nya ada 2, kita tutup 2 kali, kita enter. Nah gitu. Oke ya. Kemudian dari right-nya sama juga, kita bikin sama dengan if ya. Sama dengan if right. Nah misalnya nih, kalau dia JH ya, right klik ini sebanyak 2 karakter. Nah kalau misalnya dia adalah JH berarti dia Talawi ya. Kalau bukan JH, misalnya satu lagi kita bikin if right, kita klik ini B17 sebanyak, mulai dari kata 4 sebanyak 2 karakter, bukan like, banyak 2 karakter. Jika dia adalah misalnya JJ, berarti dia adalah misalnya kita bikin sini Bukit Tinggi. Sebenarnya nggak benar ini ya, Bukit Tinggi gitu ya. Nah selain itu 2 itu, maka dia adalah dulu ini masih kurang, dia adalah bukan aja deh, kita enter ya. Ini ada kelebihan kutipnya 1, ini akan error ke dia, Bukit Tingginya kurang kutip, kita enter. Oke, udah dibenarkan sendiri. Nah ini Talawi, kalau JJ dia Bukit Tinggi, lebihnya dia bukan. Oke ya, ini lebih kutipnya kita perbaiki dulu. Ini lebih kutipnya ini. Oke. Nah, oke ya. Itu untuk 2 if. Oke, teman-teman mudah-mudahan ngerti ya. Nah, sekarang kita untuk 3 if. Nah, kita 3 if nih. Ini kita rubah dulu 1 ya. Ini kita bikin 3 nih. Jadi dia kalau 3, dia bukan kendaraan. Biar ini jelas ya. Oke, kita geser ke sini. Jadi gini. Sama dengan yang 2 if tadi. If misalnya kita bikin sama dengan if, misalnya B, dia kalau B7 ini, bentar, ini left. Nah jika dari kiri sebanyak 2 data itu isinya adalah BA, maka dia sumber. Nah gitu. Kalau bukan ya, if sebanyak 2 sama dengan BM, maka dia adalah Riau. Itu. Kalau bukan, kalau misalnya dia adalah if yang data kita ini, kita bikin gini. Misalnya kita bikin satu lagi itu BK, kita bikin BK, maka dia adalah Medan ya. Kita kurang kutipnya, kita kutip dulu Medan. Nah jika bukan BA, bukan BM, bukan BK, berarti dia tidak dikenal. Misalnya ini kutipnya, jangan lupa tutup kutipnya juga, kemudian kita tutup. Nah kurung tutup ini sebanyak if kita ada 3 nih, 1 2 3, dan kita enter.
Nah, BA Sumbar berarti data nomor 2 itu adalah Riau. Oh, nonem dia. Bentar, kita coba buat dulu kenapa dia seperti itu. Kita udah ke bawah. Nah, ini untuk Riau, ini dia tidak kenal nih. BM if left B17 2 karakter sama dengan BM, maka dia Riau. Riau-nya nggak kita kutip ini, makanya dia error. Coba deh kita tak lagi. Ya. Mid-nya juga kayak gitu. Ya. Kita bikin sama dengan if mid B17. Ini saya ketik ya teman-teman, harusnya teman-teman klik yang ini biar cepat. Nah, sebanyak mulai dari karakter ke 4 ya, sebanyak 1 karakter ya. Kalau dia isinya itu adalah sama dengan angka 1, berarti dia mobil ya. Jika isinya itu bukan angka 1, misalkan if mid B17 sebanyak mulai kata keempat sebanyak 1 karakter dan isinya itu adalah angka 4, maka itu motor. Nah, kalau bukan, misalnya kalau if-nya itu, kalau isi datanya itu misalnya angka 3 gitu ya, if mid B17 banyak mulai kata keempat banyak 1 karakter dan hasilnya itu misalnya sama dengan 3, maka dia itu misalnya beca ya. Ini lupa kutipnya, tadi adalah beca. Kalau bukan selain itu berarti tidak dikenal. Kemudian kita tutup kutipnya sebanyak if-nya ada berapa? 3, 1, 2, 3, enter. Nah, jalan kan, kita tarik. Nah, tuh juga dengan ini right. Nah, right ini misalnya jika dia adalah if sama dengannya if kurung right B17, kita ambil 2 karakter. Kalau dia isinya itu sama dengan DH, berarti dia adalah Talawi. Kalau misalnya bukan JH, misalnya isi dari data kita itu isi data kita itu misalnya JJ yang kedua ya, sama dengan JJ. Kalau JJ apa tadi? JJ Bukit Tinggi. Nah, kalau dia bukan JJ, misalnya dia itu adalah JL, sama dengan JL, maka dia adalah Padang. Selebihnya kita misalnya Padangnya jangan lupa kita kutip Padang. Nah, kalau dia bukan JH, bukan JJ, bukan JL, berarti dia adalah luar daerah. Tuh. Kemudian kita tutup kutipnya 3. Nah, kita enter. Tuh, Talawi, berarti Talawi, Bukit Tinggi, Padang, luar daerah. Oke, semuanya. Ini ada yang false. Kenapa ini? Nah, ini dia. Ini harusnya bukan sama dengan ini, kutip. Kemudian oke, coba kita enter. Kita tarik ke sini. Nah, oke ya. Kita besarkan ini.
Oke teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan tentang left, mid, right, dan if. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikan satu if dengan left, mid, dan right, dua if dengan left, mid, dan right, tiga if dengan left, mid, dan right. Kalau teman-teman ragu ataupun bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Khusus bagi mahasiswa STM Nusa, silahkan tanyakan besok kepada saya di labor. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.